Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan mata kuliah data mining. Pada hari ini kita akan bahas tentang satu topik, yaitu klasifikasi, tentang konsep dasarnya dan tekniknya. Secara definisi, diberikan sebuah koleksi atau sebuah sekumpulan data, yaitu berupa training set, di mana setiap recordnya atau setiap datanya tersebut atau setiap objeknya memberi karakteristik X, Y, di mana X itu adalah atribut dan Y itu merupakan kelas label. X itu merupakan atribut, bisa juga disebut dengan prediktor, independent variable, ataupun input. Y merupakan kelas ataupun bisa disebut dengan respon, dependent variable, ataupun output. Ini sudah kita bahas di video ya sebelumnya tentang supervised dan unsupervised learning. Silakan dibuka lagi video tersebut atau PPT tersebut. Nah, kembali lagi bahwa di sini tugasnya itu adalah untuk membuat model training set. Gunanya untuk membuat model di mana model tersebut dapat memetakan atribut X atau nilai dari atribut X itu untuk mempredik suatu label Y. Gitu ya. Bahwa saya ulang lagi, tugasnya adalah melakukan pembelajaran atau membuat suatu model di mana model tersebut dapat menebak suatu label Y dengan cara atau dengan data atribut X, seperti itu. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya adalah tugasnya misalkan mengkategorikan sebuah email itu masuk pada label apa, apakah dia spam kah ataukah non spam. Nah, atribut X-nya itu bisa didapatkan dengan fitur ekstraksi dari email header ataupun kontennya sendiri, subjek dan email kontennya. Nah, contoh yang kedua itu kita bisa mengidentifikasi jenis tumor, termasuk tumor ganas kah, termasuk tumor jinak kah. Kita bisa ketahui dari mana? Dari fitur ekstraksi dari citra X-ray ataupun citra MRI, seperti itu. Nah, yang ketiga, kita bisa mengkatalogkan sebuah galaksi. Apakah galaksi tersebut berbentuk elips, spiral, ataupun dia tidak beraturan bentuknya, seperti itu. Nah, dari mana? Dari fitur ekstraksi. Dari apa? Fitur ekstraksi dari citra teleskop, seperti itu. Nah, balik lagi bahwa di dalam model klasifikasi seperti yang video kemarin sudah kita bahas, ada dua langkah di sini. Langkah yang pertama adalah langkah learning atau langkah pembelajaran, dan yang langkah selanjutnya itu adalah langkah testing. Gitu ya. Dimana langkah learning tersebut diawali dari ada sebuah data, disebutlah dengan training set atau training data, seperti itu. Training data tersebut memiliki tabel X, Y, di mana X merupakan atributnya adalah 1, 2, dan 3. Y merupakan kelas. Nah, dari data tersebut menggunakan suatu algoritma, katakanlah di sini algoritma klasifikasi, untuk apa? Untuk membuat suatu model. Model tersebut dibuat berdasarkan data training set, sehingga didapatkanlah suatu model. Nah, dari model tersebut yang akan nantinya kita gunakan dalam waktu testing, uji coba. Uji coba apa? Uji coba model tersebut dalam menebak suatu kelas menggunakan data apa? Data test set, gitu ya. Model tersebut digunakan untuk menebak kelas pada test set, gitu ya. Nah, metode klasifikasi itu dasarnya atau base-nya itu bisa menggunakan Decision Tree. Salah satu metodenya adalah Decision Tree ataupun Rule Based Method, Neural Network, Deep Learning, Navi Bayes, Bayesian, dan Support Vector Machine, ataupun dengan beberapa gabungan classifiernya seperti Boosting dan Random Forest, seperti itu. Nah, hari ini kita akan fokus pada
metode dasar dulu tentang decision tree. Seperti itu. Lanjut, bahwa contoh dari decision tree seperti ini, bahwa disajikanlah suatu data, yaitu adalah training data, di mana training data itu bertapel X, Y. Saya ulang lagi, bertapel X, Y. X-nya itu adalah homeowner, status marital atau status perkawinan, dan pendapatan per tahun, di mana kepemilikan rumah ini datanya berdasarkan data kategorikal, status perkawinan juga kategorikal, pemasukan atau pendapatan per tahun itu datanya continuous. Sedangkan Y-nya itu adalah kegagalan peminjaman, itu merupakan kelasnya, gitu ya. Nah, dari data ini kita akan bentuk suatu model di mana kita pakai decision tree kan. Decision tree kita mulai dari yang namanya titiknya disebut titik root, akar di sini ini ditetapkan dengan atribut homeowner atau kepemilikan rumah, katakanlah seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas atribut apa yang akan yang optimal atau yang terbaik untuk menjadi sebuah root. Itu nanti bahasan nanti, tapi ini terima dulu bahwa titik rootnya itu adalah homeowner atau kepemilikan rumah. Di homeowner ini ada dua jenis nilai, yaitu nilai yes dan nilai no, seperti itu ya. Nah, nilai yes dan nilai no, jika dia yes, katakanlah dia di sini yes, maka nantinya kegagalan peminjaman itu pasti tidak terjadi. Tapi jika dia tidak memiliki rumah, dia akan ditanya lagi dengan atribut yang berbeda. Atribut apa? Atribut status perkawinan. Apakah perkawinannya atau status perkawinannya dia single, ataukah divorce, ataukah dia married? Apakah dia single, apakah dia cerai, apakah dia menikah? Jika dia menikah dengan dia tidak memiliki rumah, maka kegagalan peminjamannya itu kategorinya adalah tidak, seperti itu. Jika dia single dan dia cerai, ditanya lagi dengan atribut yang berbeda. Pendapatan per tahunnya berapa? Apakah dia kurang dari 80k ataukah lebih besar sama dari 80k? Nah, jika kurang dari 80k, maka untuk kegagalan peminjamannya dia terkategori no, dan jika lebih dari sama dengan 80k dia terkategorisasi yes, seperti itu. Nah, bisa juga dengan data yang sama, dengan data yang persis sama seperti tadi, dilihat di sisi kiri bahwa tabelnya itu persis sama, bisa menghasilkan tree ataupun diagram yang berbeda. Datanya sama, bentuk tree-nya berbeda, tapi dengan solusi yang sama. Yang di awal tidak ditanya lagi pendapatan per tahunnya berapa. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan lagi kita mengaplikasikan, sudah kita dapatkan suatu model yang cocok, katakanlah dari model yang pertama ini. Nah, model ini kita gunakan untuk menebak kegagalan peminjaman dengan data tes data. Nah, sekarang tes datanya, homeownernya dia no, status marital dia married, pendapatan per tahunnya itu adalah 80k, seperti itu ya. Nah, terus bagaimana kegagalan peminjamannya? Nah, bisa dilihat bahwa di sini ditanya dulu di awal, apakah kepemilikan rumahnya terkategori apa? Oh, dia ternyata no, berarti no akan ditanya lagi, gitu kan? Apakah status marital atau status maritalnya apa, atau status perkawinannya apa?
apakah dia single, divorce, atau married. Oh, ternyata dia married. Terus jawabannya adalah no. Kegagalan peminjamannya adalah terkategorisasi tidak. Seperti itu. Nah, balik lagi bahwa sudah kita dapatkan tadi model. Ingat, model sudah kita dapatkan di awal tadi. Terus model tersebut kita gunakan untuk menebak suatu kelas yang ada dalam tes set seperti itu. Oke. Ada banyak algoritma yang bisa digunakan dalam decision tree. Han algorithm salah satunya, CART, ID3, and C4.5, dan yang lainnya. Hari ini kita akan fokus pada dua hal ini, ID3 dan C4.5. Seperti itu ya. Nah, secara sederhana, hot algoritma itu merupakan algoritma yang berkembang di awal, di mana didapatkan atau dikenalkan bahwa DT itu adalah sebuah training set. Katakanlah seperti itu, training set. Nah, prosedurnya gimana jika DT atau data tersebut mengandung sebuah record dengan single class, katakanlah hanya ada satu kelas, maka daunnya itu adalah berlabel YT. Tetapi jika DT itu mengandung beberapa kelas, lebih dari satu kelas, maka atribut tersebut akan dibagi menjadi data yang lebih kecil atau bagian-bagian yang lebih kecil. Cara itu akan diulangi lagi sehingga mendapatkan setiap subset seperti setiap bagiannya seperti itu. Oke. Nah, contohnya bagaimana? Seperti ini, bahwa Han algoritma di sini kelasnya adalah atau labelnya adalah kegagalan peminjaman seperti tadi. Nah, di sini defaultednya no. Maksudnya 7,3 di sini, tik 7 ini kelas no-nya berjumlah 7 dan kelas yes-nya berjumlah 3 seperti itu. Sekarang terus apa? Kita tetapkan dulu, kita cari dulu root-nya menggunakan atribut apa. Katakanlah kita menggunakan atribut homeowner atau kepemilikan rumah. Di sini ada dua data atau dua nilai atau dua value, yaitu adalah yes dan no. Jika yes, maka defaultednya ternyata dia adalah no-nya 3, sedangkan yes-nya 0. Sedangkan yang dia tidak memiliki rumah atau tidak memiliki kepemilikan rumah itu no-nya ada 4 dan yes-nya ada 3. Seperti itu. Bisa kita simpulkan pada sisi kiri yang di homeowner dia memiliki, maka saat dia memiliki kepemilikan rumah, kegagalan peminjamannya adalah terkategorisasi tidak. Nah, pasti dia tidak kalau dia memiliki rumah. Nah, seperti itu ya. Berarti bisa kita coret yang homeownernya yes, bisa kita coret untuk apa? Untuk mempermudah proses selanjutnya. Kenapa? Karena sudah memiliki left-nya atau sudah sampai pada daunnya. Dia pasti kegagalan peminjamannya adalah tidak, seperti itu. Ini kita coret, terus ini kita coret, dan ini kita coret, seperti itu kan. Nah, lanjut lagi. Yes, tadi kita coret kan 1, 2, dan yang ketiga. Terus ditanya, kita fokus pada cabang yang kedua di sini. Terus saat di sisi kanan tadi, no tadi kan masih ada 4,3, no-nya 4, yes-nya 3. Setelah itu kita lakukan percobaan lagi dengan atribut yang berbeda. Atribut apa? Katakanlah status marital atau status perkawinan. Status perkawinan kita lakukan kategorisasi, di mana single dan divorce menjadi satu kategori dan married menjadi kategori yang lain. Ada 2 kategori di sini, binary. Oke. Nah,
coba dilihat di sisi kiri bahwa jika dia single dan divorce, ternyata nilai dari kegagalan peminjamannya, dia no-nya ada 1 dan yes-nya ternyata ada 3. Sedangkan yang married ternyata dia memiliki kegagalan peminjamannya adalah, atau dia kegagalan peminjamannya ternyata no. Dia terkategorisasi no. Nah, coba dilihat di sini bahwa total data di cabang yang kedua itu adalah 1 tambah 3 tambah 3, yaitu adalah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang sudah sampai ke daunnya atau leafnya itu sudah tidak dihitung lagi. Nah, sama seperti ini, married juga sama. Jika dia status maritalnya adalah menikah, dia pasti tidak memiliki kegagalan peminjaman. Oleh karena itu, maka bisa kita coret yang married, dia pasti no. Berarti datanya married kita coret saja, married, married, dan married, seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, kita fokus di sini karena di sini masih memiliki ketidakjelasan apakah dia yes ataukah no. Nah, kita lanjut dulu bahwa home ownernya yes, kita coret seperti tadi. Dan yang kedua itu status maritalnya adalah married, kita coret juga. Untuk apa? Untuk cabang yang berikutnya. Nah, cabang berikutnya untuk mendapatkan cabang lagi karena dia masih belum jelas apakah dia yes atau no, maka kita lakukan percabangan lagi dengan parameter itu adalah pemasukan per tahun, katakanlah seperti itu. Pemasukan per tahun dengan kondisi di mana dia kurang dari 80k dan lebih besar sama dengan 80k, katakanlah seperti itu. Nah, ternyata jika dia kurang dari 80k, kesalahan peminjamannya atau kegagalan peminjamannya ternyata dia no. Sedangkan jika dia lebih dari 80k, ternyata kegagalan peminjamannya adalah yes, seperti itu. Gitu ya. Dilihat bahwa cabang yang terakhir di sini dia sudah sampai ke daunnya, dimana maksudnya adalah dia sudah sudah jelas, berarti tidak jelas seperti itu ya. Dimana jika kurang dari 80k dia pasti no, dan lebih besar sama dengan 80k dia pasti yes, gitu ya. Jika kurang dari 80k dia no, gitu ya. 70 berarti no. Terus jika lebih dari 80k dia yes, 80 yes, lebih besar yes, lebih besar yes, seperti itu. Oke. Alhasil kita dapatkanlah sebuah tree diagram pohon seperti ini. Nah, selanjutnya itu adalah isu yang dibahas di dalam decision tree itu apa? Yang pertama itu adalah kapan sih training itu dapat dibagi atau dilakukan splitting. Yang kedua, kapan sih splitting itu atau kapan sih suatu pembagian itu bisa berhenti, seperti itu. Ada 2 pertanyaan besar seperti ini, nanti akan kita jawab. Nah, yang pertama sebelum lanjut yang tentang itu, bahwa ada beberapa kondisi untuk membagi suatu data. Berdasarkan apa untuk men-split suatu data? Berdasarkan apa? Berdasarkan tipe atributnya. Apakah dia binary? Apakah dia nominal? Apakah dia ordinal? Apakah dia continuous? Binary itu kan hanya ada 1 dan 0 kan? Nominal sama ordinal itu termasuk kategorikal kan? Di bab sebelumnya sudah kita bahas. Di continuous dia datanya itu tidak terbatas, tapi dapat dihitung seperti itu. Nah, terus yang kedua adalah berdasarkan angka.
berdasarkan jumlah splittingnya atau jumlah cabangnya, katakan seperti itu. Apakah hanya ada 2 cabang ataukah multi cabang. Two-way split itu bisa diartikan juga binary split. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut dulu. Nah, kita main di bagian nominal. Ingat, nominal atribut. Nominal itu hanya bisa sama dengan, operatornya hanya bisa sama dengan. Nah, ada 2 cara tadi splittingnya. Bisa menggunakan multi-way split dan binary split. Multi-way split dia membagi ke dalam beberapa cabang seperti itu. Katakanlah ada atribut status marital atau status perkawinan, ada single, ada cerai, ada menikah, seperti itu. Nah, kita bagi menjadi tiga kategori seperti itu ya. Kalau binary split, dia dibagi hanya ke dalam 2 bagian. Katakanlah sama tadi, atributnya adalah status perkawinan, bisa dibagi menjadi 2, yaitu married dan single ataupun divorce, atau dibagi menjadi single dan married ataupun divorce, atau bisa dibagi menjadi single atau married dan divorce, seperti itu. Nah, ingat bahwa nominal itu operatornya hanya sama dengan, sedangkan yang ordinal operatornya bisa sama dengan, bisa lebih besar ataupun kurang dari. Bisa menggunakan multi-way split dibagi menjadi beberapa bagian, seperti katakanlah di sini ada atribut size baju atau size baju seperti itu. Bisa small, medium, large, extra large, seperti itu ya. Ada 4 bagian dan atribut tersebut dibagi menjadi keempat bagian tersebut. Nah, kalau binary split dibagi menjadi 2 subset atau dibagi menjadi 2 cabang, dan jika terdapat lebih dari 2 cabang maka bisa digabung, antar kategori bisa digabung. Misalkan seperti ini, bahwa small, medium menjadi satu kategori dan large, extra large itu menjadi satu kategori, bisa. Ataupun small dia berdiri sendiri dan large, medium sama extra large dia berdiri sendiri juga, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah tipe continuous. Tipe real datanya dia tidak terbatas tapi bisa dihitung, seperti itu. Nah, dimana bisa dibagi menjadi 2, sama seperti tadi binary dan multi-way. Kalau misalkan ditanya atau contoh atributnya itu adalah pemasukan per tahun, kalau binary split hanya dibagi menjadi 2 buah cabang. Nah, di sini bisa dengan kategori apakah pemasukan per tahunnya itu lebih dari 80k. Jika iya, maka cabang yang sini. Jika tidak, maka cabang yang sini. Itu adalah binary split. Tetapi jika multi-way split, annual income-nya atau pendapatan per tahunnya dibagi menjadi beberapa kategori. Katakanlah di sini ada 5 kategori. Cabang yang pertama, jika pendapatan per tahunnya kurang dari 10k. Atau cabang yang kedua atau kategori yang kedua antara 10k sampai 25k. Dan yang ketiga 25k sampai 50k. Dan yang keempat itu adalah 50k sampai 80k. Dan yang terakhir itu adalah lebih dari 80k. Seperti itu. Nah, gimana sih atau bagaimana cara melakukan splitting atau membagi sebuah data yang bertipe atau beratribut continuous? Itu bisa dengan 2 cara, yaitu discretization, itu untuk mengubah suatu kategori tersebut, kondisi tersebut menjadi tipe ordinal kategori, seperti tadi ini. Oke. Dimana ada range, tadi kan ada range antara 10 sampai 25 sampai 50 dan yang lainnya, seperti itu. Nah, seperti itu.
dilakukan clustering, dilakukan pengelompokan dulu. Sudah paham kan? Terus yang kedua itu bisa berbentuk statik dan dynamic. Statik itu di mana discretization-nya itu hanya dilakukan sekali saja di dalam percabangan pohon atau di dalam tree-nya tadi, diagram pohonnya tadi. Kalau dynamic itu bisa direpetasi atau bisa diulang lagi di setiap node-nya. Maksudnya gimana? Katakanlah annual income tadi ada 2 tadi. Kalau statik, di mana satu pohon ini hanya ada satu. Pertanyaan AI-nya ada satu tok, annual income ada satu tok. Tapi kalau dynamic itu ternyata misalkan root-nya adalah annual income atau pendapatan per tahun, ternyata dia di cabangnya dibagi menjadi 3 cabang, terus ternyata di cabang yang ketiga itu ditanya lagi apakah status maritalnya apakah ada 2 cabang lagi, misalkan single, married, ataupun divorce seperti itu. Ternyata married dan divorce itu akan ditanya lagi apakah dia AI-nya cenderung mana. Nah, AI-nya ditanya lagi. Ada 2 AI di sini annual income-nya. Nah, di sini yang dynamic di mana dia direpetisi. Yang kedua itu binarization. Maksudnya gimana? Saya kembalikan slide sebelumnya bahwa binarization dibagi menjadi 2 buah dengan catatan atau dengan cara A kurang dari V ataupun A lebih besar sama dengan V, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sih cara menentukan suatu cabang atau suatu pembagi yang baik? Ada data di sini, disajikan data dengan tabel X, Y. X-nya adalah gender, car type, dan search size, dan Y-nya itu adalah kelas. Itu ya. Nah, di mana ada 20 record di sini dan 10 record itu berkelas 0, C0, dan 10 record berkelas 1, C1. Nah, ada 3 percobaan di sini menggunakan atribut gender, car type, sama customer ID. Seperti itu ya. Nah, jika dia gender, ternyata ada 2 pilihan, yes atau no, gitu kan? Yes atau no. Katakanlah gendernya ditanya apakah dia male, katakanlah. Kalau yes, maka dia male, no berarti dia female, seperti itu. Katakanlah seperti itu saja. Oke? Oke, berarti kalau dia male, yes, maka ada dua cabang di sini atau dua kelas di sini kan. C0 ternyata ada 6 dan C1 ternyata ada 4. Sedangkan berarti yang female C0 dia ada 4 dan C1 dia ada 6. Itu kalau cabangnya menggunakan atribut gender. Tapi kalau cabangnya menggunakan atribut car type ada 3 nilai di sini. Mobil keluarga, mobil sport, atau luxury, seperti itu. Ada 3 kategori. Nah, di mana kategorinya itu mendapatkan kelasnya masing-masing. Kita fokus pada kategori family atau keluarga, mobil keluarga katakanlah. Ternyata tipe mobil keluarga itu memiliki C0-nya itu 1, C1-nya ternyata 3. Tipe sport ternyata C0-nya itu 8 dan C1-nya itu tidak ada. Luxury C0-nya itu 1, C1-nya itu 7. Sedangkan yang customer ID, karena customer ID itu berdasarkan ya identitas customer, maka ada sebanyak ID customer 20 kan. Dengan catatan di sini setiap pengelompokan kelasnya dia pasti bernilai 1 dan satunya pasti dia 0, seperti itu. Pertanyaannya adalah yang bagus yang mana? Gitu dah. Nah, untuk menentukan seberapa bagus suatu percabangan itu bisa menggunakan Grandi approach atau pendekatan Grandi, di mana kita akan kita akan mengukur kemurnian atau kejelasan dari suatu distribusi kelasnya. Kita akan pengukurannya itu adalah pengukuran ketidakmurnian. Maksudnya ketidakmurnian bagaimana? Seperti ini, ada data, ada atribut dengan satu cabang
dia bernilai C0-nya 5 dan C1-nya 5. Dan satu lagi ada cabang yang bernilai C0-nya 9 dan C1-nya 1. Di sini dikatakan dia tinggi ketidakjelasannya. Maksudnya apa? Apa karena setiap kelasnya itu bernilai sama, maka kita tidak tahu apakah dia tergolong atau cenderung C0 ataupun C1. Kita nggak tahu. Tapi kalau di sini yang low degree of impurity atau ketidakjelasannya itu cenderung rendah. Kenapa? Karena di sini C0-nya dia bernilai 9 dan C1-nya bernilai 1. Dengan kata lain, kecenderungannya adalah bernilai C0. Seperti itu. Oke. Pada video part 1 saya cukupkan.